Shalom Bapak Ibu semua, saya menemukan ada sebuah kebiasaan yang mungkin dianggap benar dan sudah secara umum itu terjadi di kalangan orang Kristen. Ketika ada orang-orang yang sudah meninggal dunia, dikatakan bahwa Tuhan lebih sayang, Tuhan lebih mengasihi orang yang meninggal itu, sehingga orang itu meninggal dunia. Nah, mungkin maksudnya adalah untuk menghibur orang yang sedang berduka Bapak Ibu, tetapi penghiburan seperti itu tidak tepat sesuai dengan firman Tuhan. Seperti moto channel ini, jangan benarkan yang biasa tapi biasakanlah yang benar. Maka saya mengajak Bapak Ibu untuk bisa mengenal firman Tuhan lebih dalam dan juga bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, serta bisa mengajarkannya kepada saudara-saudara kita yang mungkin mengatakan hal yang sama kepada orang yang sedang berduka ketika orang meninggal dunia. Dan saya sudah sampaikan Bapak Ibu bahwa mengatakan telah berpulang ke rumah Bapa bagi orang yang sudah meninggal dunia itu juga tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Bapak Ibu bisa search video itu dalam channel ini. Nah, kembali kepada pembahasan Tuhan lebih mengasihi atau menyayangi orang yang meninggal itu sehingga orang itu meninggal dunia adalah perkataan yang salah. Seolah-olah kasih Allah lebih besar kepada orang itu sehingga orang itu meninggal dunia dan Tuhan ingin orang itu bersama dengan Tuhan daripada orang itu bersama dengan kita. Mari kita bahas Bapak Ibu. Pertama, kita mulai dari Allah adalah kasih. Hal itu tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Kalau kita baca, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, kasih Allah dinyatakan kepada kita melalui pengutusan anaknya untuk pendamaian dosa-dosa kita Bapak Ibu. Seperti yang tertulis juga di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kasih Allah akan terus berlanjut, bahkan setelah kematian kita sekalipun, sampai kita memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Dia nanti, Bapak Ibu. Itu sebabnya dituliskan di dalam Mazmur 136, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, selanjutnya di dalam Roma 8 ayat 35-39, menekankan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, termasuk kematian. Perhatikan dalam ayat-ayat itu Bapak Ibu, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, dan Dia sudah mengasihi kita duluan, dan itu sinkron dengan apa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes tadi Bapak Ibu. Kematian atau apapun tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus. Artinya kita yang hidup di dalam Kristus ini, kasih Allah tetap konsisten dan tidak berubah, baik saat kita hidup maupun kita mati. Jadi, jangan gunakan lagi istilah Tuhan lebih sayang, Tuhan lebih mengasihi orang itu sehingga orang itu meninggal dunia. Nah, lantas ada yang bertanya kepada saya, apa ayat yang cocok untuk penghiburan saat orang-orang meninggal dunia, Pak Jul? Kita lihat. Di dalam Wahyu 14 ayat 13, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Selanjutnya di dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi orang Kristenlah kalau mati dibilang berbahagia Bapak Ibu. Orang Kristenlah kalau mati dibilang untung, karena kita akan bersama-sama dengan Tuhan dalam Firdaus. Dan saya pikir saya sudah pernah sampaikan dalam pengajaran di YouTube channel ini Bapak Ibu, saya sudah pernah sampaikan kepada istri saya bahwa ketika nanti saya duluan mati, jangan buat papan bunga turut berduka cita. Sampaikan bahwa orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu berbahagia dan kematian adalah keuntungan bagi orang Kristen. Bukan menunjukkan bahwa istri saya akan senang ketika saya mati duluan Bapak Ibu, tetapi ini menunjukkan ada sukacita yang besar kalau kita mati di dalam Tuhan. Apalagi kalau ada pelayan Tuhan yang mati martir demi Tuhan Yesus, maka ayat yang berlaku untuk orang itu adalah Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Luar biasa bukan Bapak Ibu? Oleh sebab itu, tetap setialah sampai kita mati. Jadi, sejak Bapak Ibu menonton video ini,
yang pernah menggunakan istilah Tuhan lebih sayang kepada orang yang meninggal dunia, maka jangan lagi gunakan istilah-istilah penghiburan seperti itu. Pakailah firman Tuhan, yaitu kebenaran, untuk menghibur keluarga yang sedang berduka. Dan itu juga memberikan pengharapan yang pasti kepada kita yang masih hidup ini, bahwa sungguh berbahagia orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan, dan kematian adalah keuntungan bagi orang Kristen. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, mari dukung terus channel ini Bapak Ibu, supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang. Channel tidak biasa, channel edukasi Kristen dan murtadin, bagi kumpulan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.